pernah saya cuci. Sempat ke hutan-hutan, malam-malam, hujan-hujan, kami kejar. Menggunakan masker yang pada saat itu ada efek-efek dari COVID, jadi dia tidak menaruh curiga. Dari 3 tahun yang lalu udah dibilang nggak pakai masker. Itu keterangan dari siapa? Ibu Investigasi Senin 1 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Jumlah korban meninggal banjir di Sumatera terus bertambah. Data terakhir yang dirilis BNPB menyebut korban meninggal dunia mencapai 502 orang. Kunjungi sejumlah wilayah bencana di Pulau Sumatera, Presiden Prabowo Subianto berjanji atasi kesulitan bagi korban banjir. Sejumlah akses jalan masih putus, bantuan ke daerah terisolasi pun disalurkan menggunakan helikopter. Jangan lewatkan perbincangan kami dengan Kopilot TNI Angkatan Darat. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Hari ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ama. Saudara, informasi pertama kami awali dari bencana banjir yang terjadi di Pulau Sumatera. Besar Pak, jagung kami semua udah habis, kami nggak tahu ke depan untuk apa Pak. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas, semuanya kompak kita atasi. Ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi. Saudara, pencarian korban tanah longsor terus dilakukan tim SAR gabungan di Sibolga Selatan, Sumatera Utara. Dalam pencarian ini, 2 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Inilah evakuasi korban di daerah Gang Perjuangan, Parabunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kabupaten Sibolga, Sumatera Utara, saudara. 2 korban yang ditemukan meninggal dunia berjenis kelamin perempuan. Upaya pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Sibolga, Sumatera Utara masih terus dilakukan. Di area pencarian ini, tim SAR gabungan berjibaku mencari korban yang masih hilang menggunakan alat manual. Tim SAR gabungan mengevakuasi 1 jenazah korban tanah longsor di kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan, saudara. Longsor juga mengakibatkan jalan akses terhambat dan rumah warga di jalur perbukitan mengalami kerusakan hingga rusak berat.
Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi bencana di Sumatera, Saudara, melalui Bandara Raja Sisingamangaraja 12 di Langit, Tapanuli Utara, dan langsung bertolak mengunjungi korban bencana di Tapanuli Tengah. Di Tapanuli Tengah disambut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan juga ada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang juga turut menemani Presiden Prabowo Subianto. Dan visual tadi adalah saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah pengungsi di posko pengungsian. Presiden pun berkoordinasi untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas. Semuanya kompak kita atasi, ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi, ya. Presiden Prabowo Subianto meninjau jembatan Pantai Dona di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, yang terputus akibat banjir bandang. Jembatan ini menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Prabowo dalam rangkaian peninjauan di Aceh. Usai meninjau jembatan yang rusak karena banjir bandang, Presiden melanjutkan ke posko pengungsian di Desa Bambel Baru yang terdampak banjir di Aceh Tenggara. Kami semua udah habis, Pak. Kami nggak tahu ke depan tahu itu apa, Pak. Mohon tinjau Bapak sebentar, Pak. Kami sudah hancur, Pak. Petani jagung kami nggak berhasil, Pak. Kami setiap tahun banjir, Pak. Dalam kunjungan ini, Saudara, Presiden Prabowo Subianto juga mengunjungi posko pengungsian di Padang, Sumatera Barat. Kedatangan Presiden disambut antusias oleh pengungsi. Di pengungsian, Presiden juga meninjau area dapur umum. Di sini. Oh, enggak di jalan. Di jalan. Jembatannya di sana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku kaget melihat dampak banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Penanganan khusus pun akan dilakukan pemerintah agar kondisi pasca banjir bandang cepat teratasi. Usai turun langsung ke lokasi banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengungkapkan kesedihannya. Ia mengaku kaget melihat parahnya kerusakan di wilayah tersebut akibat tersapu banjir bandang bercampur gelondongan kayu besar. BNPB juga membuka posko penanggulangan bencana di Bandar Udara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara. Jembatannya di sana. Juga kita meneteskan air mata kan melihat seperti itu penderitaan masyarakat. Memang sekarang yang masih harus penanganan khusus ya Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan akhirnya sekarang ini. Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di laman bnpb.go.id sampai Senin petang pukul 15.09 waktu Indonesia Barat tercatat korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera mencapai 502 jiwa, sementara 508 lainnya hilang. Data itu merupakan total dari korban jiwa di Aceh yang mencapai 156 jiwa, korban yang masih dalam pencarian 181 orang. Sementara di Sumatera Utara yang meninggal dunia 217 jiwa, sementara korban yang masih dalam pencarian 209 jiwa. Sementara di Sumatera Barat 129 korban jiwa dan korban yang masih dalam pencarian sebanyak 118 orang. TNI Angkatan Laut bersama Pemprov DKI Jakarta minggu kemarin melepas misi bantuan kemanusiaan ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bantuan berupa 3 KRI, 5 helikopter, dan bantuan logistik untuk para korban bencana. Bantuan juga meliputi bahan logistik berupa makanan, obat-obatan, personel PMI, dan Basnas. Jakarta 3 KRI ya, yaitu KRI Dr. Soeharto, KRI Semarang, dan KRI Teluk Gilimanuk. Nanti mereka split, ada yang ke Lok Semawe, kemudian ada yang ke Nias, ada yang ke Sibolga, ke Langsa juga. Dan menyusul KRI Dr. Rajiman juga nanti dari Surabaya langsung berangkat menuju lokasi di Sibolga. Dan KRI Sutedi Sena Putra saat ini dari Belawan sudah langsung menuju. Alhamdulillah, saya baru lihat pengungsi di Padang ya. Padang saya kira semua jalan sudah mulai bisa tembus ya. Jalan darat bisa tembus ya. Walaupun banyak jembatan juga yang rusak. Listrik sudah hampir 100%, air juga sudah mulai dibenahi ya. Jadi pelan-pelan kita kembalikan ke normal semua. Kita inventarisir semua kerusakan, nanti kita atur bagaimana rehabilitasi kembali supaya rakyat bisa hidup normal lagi. Ya. Oke. Ini solusi ke depannya seperti apa Pak? Yang masih terisolir, wilayah yang masih terisolir seperti apa Pak solusinya? Masih ada ya. Naik udara Pak, kita naik udara Pak. Isolasi kita terpaksa lewat udara. Ya, tapi bisa ditembus semua pakai udara bisa. Oke, terima kasih ya. Ya saudara, itu tadi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang sejak pagi tadi sudah mengunjungi sejumlah titik bencana di Pulau Sumatera. Selain di Aceh, ada juga Prabowo baru saja mengunjungi dampak bencana di Padang, Sumatera Barat. Dan ini adalah visual terkini saudara, di mana Presiden Prabowo Subianto baru saja mengunjungi ataupun meninjau langsung dampak bencana di Padang, Sumatera Barat. Lalu seperti apa penanganan bencana di Padang, Sumatera Barat dan terkait dengan agenda lanjutan dari Presiden Prabowo Subianto, kita sapa melalui sambungan telepon sudah ada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Alfa, seperti apa penanganan korban bencana dan juga proses evakuasi di Padang, Sumatera Barat, dan terkait agenda lanjutan Presiden Prabowo akan seperti apa, Alfa? Ya, untuk penanganan di Padang sendiri, Presiden Prabowo Subianto tadi sudah menyebutkan bahwa untuk kebutuhan primer dari para pengungsi atau warga yang terdampak bencana banjir, misalkan listrik, air, ini sudah hampir 100%. Walaupun memang untuk komunikasi dan juga beberapa akses di beberapa ruas ini masih harus diperbaiki secara maksimal, karena tadi janji dari Presiden Prabowo Subianto akan terus memperbaiki akses yang kemudian sampai saat ini masih terputus. Dan untuk agenda lanjutannya sendiri, Presiden Prabowo Subianto, Cynthia dan juga saudara, usai dari meninjau kota Padang, ini akan langsung kembali ke Jakarta
untuk menyelesaikan perjalanannya. Tadi kalau kata Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan dia harus segera kembali ke Jakarta karena akan meninjau lokasi lain pada esok hari, walaupun belum terkonfirmasi Presiden Prabowo Subianto akan meninjau lokasi apa atau mungkin fasilitas atau dukungan dari pemerintah pusat yang akan dilakukan selama penanganan bencana banjir di Pulau Sumatera ini. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga di dua lokasi sebelumnya, di Tapanuli Tengah, menyebutkan baru mengetahui bahwa masih ada lokasi-lokasi yang terisolir, sehingga solusinya ketika harus mengirimkan bantuan tidak mau harus menggunakan jalur udara ketika harus mengirimkan bantuan ke kawasan-kawasan tersebut. Sedangkan untuk di Aceh tadi Presiden Prabowo Subianto menekankan dan berjanji akan memperbaiki dan juga memberikan layanan trauma healing bagi korban yang terdampak. Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara disolatkan di Puskesmas sebelum dimakamkan. Sejumlah jenazah dikubur secara massal karena tidak diketahui identitasnya. Sejumlah akses jalan masih terputus. Bantuan ke daerah terisolasi dilakukan menggunakan helikopter. Jangan lewatkan perbincangan kami dengan co-pilot dari TNI Angkatan Darat usai jeda.